Di mana saya mengabdi. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Semoga diberikan keadilan praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Pak, yang dicurigai siapa Pak yang Terima kasih. Video orang suruhan yang bakar bendera PDIP ditangkap. Pengakuan kau rekam Nama orangnya. pengakuan ya. Kawan-kawan kau masih apa mukanya? Kau mau dibawa kantor polisi nih, nanti biar dipanggil orang itu. Nah, saya harus bawa ke polisi. Aku kau, Mana kata kau? Oh, kater, tangkap tadi dia nih. Oh, kater ya. Orang PDI nyuruh Bob. Siapa namanya? Siapa? Orang-orang dia pun orang-orang suruhan PDI juga, Pak. Kalian 30 orang semua? 35 orang semua? Udah berapa bendera kan bisa koyak-koyak kan? Baru udah aja Pak jam 2. Udah berapa buatnya? Baru hari ini, Pak. Betul berapa hari ini? Video orang suruhan yang bakar bendera PDIP ditangkap. Melalui media sosial Facebook, sebuah akun bernama @lucky menyebarkan video yang di dalamnya terdapat klaim PDIP menyeru orang untuk membakar bendera PDIP. Video berdurasi 1 menit tersebut memperlihatkan seorang pria tengah duduk dan diinterogasi oleh beberapa orang lain. Hingga saat ini, sebaran akun @lucky telah dibagikan sebanyak 1 kali dan mendapatkan 33 komentar dari pengguna Facebook lainnya. Dan berikut ini adalah narasinya. Nemu video di post di grup, apa ini benar? Kalau benar, kenapa PDIP segitunya kalau bikin skenario? Apa ini sama dengan mobil SMK dan juga foto di lubang got? PDIP menyuruh orang untuk membakar bendera PDIP. Pengakuan kau rekam Nama orangnya. pengakuan ya. Kawan-kawan kau masih apa mukanya? Kau mau dibawa kantor polisi nih, nanti biar dipanggil orang itu. Nah, saya harus bawa ke polisi. Aku kau, Mana kata kau? Oh, kater, tangkap tadi dia nih. Oh, kater ya. Orang PDI nyuruh Bob. Siapa namanya? Siapa? Orang-orang dia pun orang-orang suruhan PDI juga, Pak. Kalian 30 orang semua? 35 orang semua? Udah berapa bendera kan bisa koyak-koyak kan? Baru udah aja Pak jam 2. Udah berapa? Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP ada divisi misi PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya mengaku rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila diusulkan oleh fraksi partainya di DPR. Belakangan, usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat sehingga Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun. Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang diusulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog. Begitulah dalam sebuah webinar Minggu malam 28 Juni 2020. Pihaknya juga selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan, dibakar kantornya saja akan menempuh jalur hukum. Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini, fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi atau BALEK, enggan mengungkap fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR. Anggota Panitia Kerja RUU HIP dan fraksi Partai Demokrat Herman Hairun sebelumnya juga sempat menyebut fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu. Lebih lanjut, Hasto, selama ini ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDIP sebagai partai yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Tidak etis untuk mengatakan bahwa Trisila atau Ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari Bung Karno. Ia menjelaskan, gagasan Ekasila dan Trisila muncul saat Ketua BPUPKI Rajiman Wedioningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasan terkait dengan dasar negara Indonesia. Lalu Bung Karno mengajukan 3 alternatif, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Tetapi hal itu adalah suatu perjalanan sejarah sebagai bangsa. Untuk itu, hendaknya jangan ditunggangi kepentingan politik karena PDI Perjuangan yang paling kokoh di dalam jalan Pancasila itu. Dan pihaknya juga tidak mungkin merubah Pancasila karena itu digali oleh Bung Karno. Ketua DPP PDIP Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sejak awal PDIP menginginkan keberadaan RUU HIP untuk mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengenai polemik RUU HIP, itu sudah sejak awal PDIP hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai suatu hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa.
Begitulah kata Basarah dalam keterangan tertulisnya. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ditentang keras oleh publik. Konsep Trisila dan Ekasila yang menjadi sorotan dalam RUU HIP tersebut ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Dalam RUU HIP pada pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yakni gotong royong. Konsep Trisila dan Ekasila inilah yang mendapatkan kritik keras karena dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengkerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Merujuk pada laman resmi Partai PDIP, pdiperjuangan.id, ada 5 visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau Ekasila. Belakangan dalam keterangan tertulis pada Minggu 14 Juni 2020, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, terhadap muatan yang terdapat dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus, ungkap Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatyo. Basarah di Indonesia Lawyer Club pada Selasa 16 Juni 2020 mengatakan, munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila. Di mana saya mengabdi, semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Semoga diberikan keadilan praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Berarti yang dicurigai siapa Pak yang menang? Terima kasih. Jaga Pancasila bukan hanya tugas umat Islam, tapi tugas semua anak bangsa. Kalau di media terkesan hanya umat Islam yang protes terhadap RUU HIP, karena yang pertama, umat Islam adalah mayoritas. Kedua, umat Islam paling banyak merasakan pedihnya pemberontakan PKI. Pembantaian dan pembunuhan para ulama, kiai pesantren, guru ngaji, imam masjid, dan tokoh agama oleh PKI telah mengisi sejarah kelam bangsa ini, terutama kaum Nahdiyin dan para aktivis Ansor. Mereka paling merasakan kebiadaban saat itu, juga kader-kader HMI dan PII. Umat kaget ketika RUU HIP diusulkan ke prolegnas DPR. Hampir semua fraksi setuju. Kok bisa? Kecuali Demokrat dan PKS tak mau tanda tangan. Setelah MUI mengeluarkan 8 maklumat yang didukung hampir seluruh ormas Islam, sejumlah fraksi di DPR tarik diri. PAN, P3, PKB, Gerindra, dan Nasdem balik badan. Semula mendukung tapi sekarang menolak. Golkar setuju dengan catatan, tinggal PDIP yang masih bertahan sendirian. Sebagaimana diprediksi oleh banyak pihak, PDI tak mungkin balik badan, posisinya sebagai pengusul utama. Umat tahu itu, apalagi sebagian isi dari RUU HIP itu merupakan bagian dari visi dan misi PDIP, terutama Trisila dan Ekasila yang dikristalisasi dalam konsep gotong royong. Memahami itu, hanya kepada PDIP semua narasi umat itu diarahkan. Hanya PDIP yang dibidik umat. Dianggap paling bertanggung jawab atas RUU HIP, bukan partai atau fraksi lain. Bergaungnya tuntutan umat untuk bubarkan PDIP di beberapa daerah bisa dibaca sebagai arah dan target bidikan kelompok yang melawan RUU HIP. Dan tentu tak semudah itu. Di Indonesia belum ada partai yang bubar kecuali karena dua hal. Pertama, dibubarkan oleh penguasa. Yang kedua, nggak punya pengikut.
Sebagai protes dan tuntutan, itu sah-sah saja. Dijamin oleh konstitusi dan semua akan dikembalikan ke pengaturan hukum yang berlaku. Masalahnya, proses hukum seringkali jinak terhadap kekuatan politik. Dari dulu, ini menjadi masalah yang sangat serius dan belum ada tanda-tanda untuk bisa diatasi. Dari sisi analisis dan kalkulasi politik, pada akhirnya akan ditentukan oleh kekuatan mana antara PDIP vs umat yang lebih superior. PDIP punya akses kekuasaan dengan semua kelengkapan alatnya, sementara umat punya kekuatan massa. Sebagai partai penguasa, PDIP menunjukkan sikap tegarnya, tak bergeser apalagi mundur. Sebaliknya PDIP justru menyerang balik dengan mempolisikan sejumlah orang yang diduga membakar bendera. PDIP juga instruksikan kadernya untuk siaga dan pasang bendera di rumahnya. Apa maksudnya? Boleh jadi itu pesan bahwa PDIP tidak pernah merasa gentar. Buktinya kader PDIP justru mengadakan konvoi di Jakarta Timur dan Jogja saat umat demo di DPR. Meski umat Islam cukup matang dan berpengalaman saat demo, sebagaimana terbukti pada demo 212 dan beberapa kali reuni, tapi tak menjamin akan mampu terus menahan diri jika merasa diprovokasi. Sebab isu komunisme jauh lebih sensitif dari apapun, termasuk penistaan agama. Langkah PDIP mempolisikan pembakar bendera, entah siapa pembakar itu sesungguhnya, juga menyiagakan kader dan adakan konvoi, bisa disalahpahami sebagai langkah provokatif. Langkah ini justru bisa menyulut situasi yang semakin tidak kondusif. Harus dimengerti, komunisme adalah isu yang paling sensitif bagi umat Islam. Sebab, isu ini telah mewariskan sejarah pilu, bahkan mengerikan bagi umat Islam. Jejak sejarah inilah yang mendorong umat Islam tampak kompak menghadapi isu komunisme ini. Dan terbukti, maklumat MUI mendapatkan dukungan hampir seluruh ormas. Melihat situasi yang semakin sensitif, akan jauh lebih bijak jika PDIP menahan diri dan tidak membuat langkah-langkah yang bisa dianggap oleh umat sebagai upaya provokatif. Meski menuntut pembakar bendera itu dibenarkan secara konstitusional, tapi ini bisa dianggap memancing reaksi perlawanan umat yang semakin masif. Apalagi, instruksi siaga pasang bendera dan konvoi bukan langkah tepat dalam situasi seperti saat ini. Bangsa dibesarkan dengan jiwa kepahlawanan, hendaknya semua pihak menghindari cara-cara yang preman.